Mereka menebarkan uang hasil curian tersebut di jalanan supaya masyarakat berkumpul dan mereka bisa kabur dari para polisi. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga urusannya dilancarkan ya. Nah, setelah kita kemarin ngebahas tentang fakta-fakta unik yang ada di dunia, hari ini kita akan membahas tentang salah satu series yang lagi hot banget nih guys. Apalagi kalau bukan Money Heist. Soalnya kemarin baru banget keluar nih season 5-nya. Nah, bagi kalian yang belum nonton Money Heist ini, aku pengen kasih tahu dulu ya sinopsisnya. Jadi sesuai dengan judulnya, Money Heist ini bercerita tentang perampokan besar yang terjadi di Spanyol. Nah, target dari perampokannya ini adalah otoritas pencetak keuangan yang bernama Royal Mint of Spain. Dan perampokan ini sendiri dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang profesor, guys. Nah, namanya profesor ya, pasti metode pencuriannya pun bakal unik gitu dan out of the box. Nah, nanti sepanjang kalian menonton, kalian bisa lihat adu taktik antara sang profesor dengan para polisi, guys. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang alur Money Heist, melainkan kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik di balik series Money Heist. Seperti apa? Ini dia pembahasannya. Fakta pertama adalah, Money Heist merupakan produk gagal di Spanyol. Jadi sebelum dirilis oleh Netflix, Money Heist ini udah pernah dirilis di Spanyol pada tahun 2017 oleh Antena 3, guys. Nah, pas episode pertama baru banget dirilis, waktu itu banyak banget peminat dari Money Heist tersebut. Bahkan katanya mereka berhasil mencapai 4,5 juta views pada saat itu. Nah, tapi sayangnya pada saat episode kedua keluar dan seterusnya, kemudian tiba-tiba viewersnya ini lama-lama menurun gitu. Mungkin banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut ya, apakah mungkin mereka nggak suka sama alur cerita di awal episode tersebut, atau mungkin mereka agak kurang tertarik pada saat melihat episode pertama, padahal mungkin konsepnya bagus, makanya pada saat episode pertama keluar banyak banget yang nonton. Entah apa alasannya, pokoknya ratingnya itu tiba-tiba turun banget, dan saking gagalnya nih, akhirnya mereka sampai nge-cancel Money Heist itu pada musim keduanya. Dan hal tersebut memang membuat para kru dan artis sedih ya pastinya, soalnya kan udah capek-capek gitu syuting, tapi akhirnya di-cancel penayangannya. Tapi akhirnya para artis dan kru sendiri udah setuju untuk meng-cancel acara tersebut dan akhirnya acara ini nggak tampil sama sekali di TV Spanyol pada saat itu. Nah, pas lagi flop-flopnya nih, tiba-tiba Netflix tuh kayak ngedeketin mereka dan kemudian minta izin buat di-remake. Dan kemudian pas udah ditayangin di Netflix, ternyata berhasil mencuri perhatian para viewers nggak cuma di satu negara, tapi di 6 negara, guys. Tapi sebenarnya Money Heist ini nggak cuma populer di 6 negara, melainkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, kalau versi Netflix-nya sendiri, mereka membuatnya menjadi 22 episode dengan durasi yang lebih pendek. Kita lanjut ke fakta yang berikutnya. Fakta berikutnya adalah Money Heist berhasil menginspirasi perampokan di dunia nyata. Nah, ini yang serem nih guys. Dampak buruk dari series atau film biasanya emang suka dipraktekkan juga di dunia nyata ya, termasuk salah satunya Money Heist ini. Jadi perampokan ini terjadi di Criciúma, Brazil pada Desember 2020. Dan perampokan ini sendiri disebut sebagai Money Heist Brazil. Karena taktik atau metode yang digunakan sendiri meniru Money Heist yang ada di series, guys. Nah, para pencuri tersebut juga udah pada mahir dan terampil, makanya mereka cepet banget gitu buat mengaplikasikan metode-metode yang ada di Money Heist dengan rapih. Nggak cuma itu, mereka juga dipersenjatai secara lengkap, guys. Nah, saking besarnya nih perampokan yang satu ini disebut sebagai Novo Cangacco. Perampokan ini sendiri terjadi selama 2 jam, dan setelah mereka merampok ini, mereka menyanyikan lagu Bella Ciao yang ada di Money Heist. Nah, selain bernyanyi, mereka juga menggunakan topeng Dali pada saat merampok jutaan dolar dari bank yang ada di sana, guys. Dan ada momen epic juga pada saat mereka melakukan perampokan, yaitu mereka melakukan salah satu scene yang ada di Money Heist. Mereka menebarkan uang hasil curian tersebut di jalanan supaya masyarakat berkumpul dan mereka bisa kabur dari para polisi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Fakta berikutnya adalah scene pembobolan bank menggunakan properti asli milik bank. Nah, lagi-lagi nih buat yang belum nonton, maaf ya ke spoiler. Jadi di scene yang satu ini, properti yang digunakan adalah properti asli milik bank. Nah, uniknya nih mereka saking niatnya, banknya tersebut kemudian dibanjiri terlebih dahulu, biar nggak memicu alarm pencurian. Soalnya pas lagi syuting sebenarnya alarm keamanan masih menyala, guys. Para pembuat series juga menyewa teknisi armada laut untuk mengatasi ruang depan supaya mereka bisa mengatasi mekanisme pertahanan dari bank tersebut. Ini sih keren banget ya, sebenarnya kan mereka lagi syuting, tapi seakan-akan mereka lagi ngebobol bank beneran, guys. Makanya nggak heran para pencuri di dunia nyata juga terinspirasi gitu dari Money Heist.
Karena metode-metode yang digunakan pun cukup rasional gitu untuk mencuri sesuatu. Tapi kalian jangan sampai begitu ya. Cukup menikmati tontonannya, jangan sampai dipraktekkan. Kita lanjut ke fakta berikutnya. Fakta berikutnya adalah arti dari kostum Dali. Nah, bagi yang udah nonton ataupun yang belum nonton, pasti familiar banget sama kostum mereka ini. Jadi kostum Dali ini selain digunakan untuk menyembunyikan identitas, sebenarnya memiliki arti tersendiri guys. Seperti warna merah yang digunakan melambangkan passion, alertness, love, and death. Jadi mereka nih nggak cuma asal-asalan gitu milih warna ataupun mendesain suatu pakaian. Nah, untuk topengnya sendiri yang terlihat unik tersebut ternyata merupakan wajah asli dari seorang artis di Spanyol guys. Artis tersebut bernama Salvador Dali. Makanya topengnya ini disebut sebagai topeng Dali. Nah, kenapa topeng ini menggunakan tokoh tersebut? Soalnya pada saat itu Salvador Dali merupakan salah satu artis yang menentang adanya kapitalisme. Menurut dia, kapitalisme itu salah. Seharusnya kekayaan itu didistribusikan kepada masyarakat, bukan hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Makanya di scene Money Heist sendiri ada para perampok yang membagikan hasil curiannya tersebut dengan masyarakat. Hal tersebut melambangkan dari sifat atau ideologi si Dali ini. Kita lanjut ke fakta berikutnya. Fakta selanjutnya adalah fakta di balik pembuatan nama karakter. Nah, kalau yang udah nonton nih pasti tahu banget kan nama-nama karakter di Money Heist ini menggunakan nama-nama kota di dunia. Seperti contohnya Berlin, Tokyo, Moskow, Oslo, dan juga lainnya. Ternyata ada fakta menarik dari pemilihan nama-nama tersebut. Jadi awalnya si pembuat acara yaitu Alex Pina lagi jalan-jalan menggunakan kaos bertuliskan Tokyo. Dan kemudian Jesus Colmenar ini berpikir nih, kayaknya menarik kalau misalnya karakternya kita namain pakai nama-nama kota yang ada di dunia. Akhirnya setelah 15 menit diskusi, tercapailah sebuah persetujuan bahwa nama-nama karakter ini akhirnya menggunakan nama-nama dari kota yang ada di dunia. Dan sebenarnya nama-nama kota yang dipilih pun memiliki artinya sendiri-sendiri guys, jadi mereka nggak asal-asalan buat milih nama kotanya untuk dijadikan nama karakter. Lanjut ke fakta yang berikutnya. Fakta berikutnya adalah masyarakat menggunakan kostum Money Heist saat protes. Nah, di series Money Heist ini sendiri kan menggunakan makna-makna yang dalam gitu ya. Seperti yang tadi udah aku bilang pada saat Salvador Dali menentang kapitalisme, dan kemudian makna-makna tersebut dipakai pada saat protes di beberapa negara guys. Protes-protes tersebut contohnya adalah di Lebanon, Irak, Prancis, dan juga Chili. Beberapa masyarakat sendiri terlihat menggunakan kostum Money Heist dari warna bajunya dan bahkan juga topengnya. Karena mungkin mereka lagi menentang topik-topik yang berkaitan dengan kapitalisme atau yang lainnya, makanya mereka menggunakan kostum tersebut. Nah, itu dia tadi fakta-fakta menarik di balik Money Heist. Ya, meskipun tadinya adalah produk gagal, tapi ternyata Money Heist ini berhasil meraup kesuksesan tinggi. Bahkan ratingnya mencapai 8,3 di IMDb. Gila, itu merupakan salah satu rating yang cukup tinggi untuk sebuah film. Nah, bagi kalian yang masih penasaran dan belum nonton, langsung tonton aja di Netflix ya. Karena series ini emang recommended banget dan pastinya seru banget buat kalian ikuti. Segitu dulu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan pastinya kalian tidak tertinggal video-video menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.